Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, tak ada sedikit pun yang cacat dalam pribadinya. Dan perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah menjadi sunnah untuk contoh kehidupan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran yang berbunyi yaitu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajab di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Ketika Rasulullah hendak wafat pun yang ada di pikirannya adalah umatnya. Seorang sahabat Rasulullah yang diberikan nasihat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Rasulullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya, atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridalah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. 1. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ternyata untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah adalah meninggalkan keharaman-keharaman. Karena sesuatu yang haram jika tetap dilakukan akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Jika hati sudah menjadi gelap maka beribadah pun akan menjadi gelap. Atas itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang bersih hatinya. 2. Ridalah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Kaya menurut Rasulullah bukan hanya dengan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukan kaya harta melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati tidak akan pernah iri dan dengki kepada orang yang diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya hati akan senantiasa selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia, dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. 3. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman, baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan orang terdekat dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau, jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya. Dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Muslim artinya menyelamatkan, menjadi muslim berarti menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain dari lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim berarti mencintai untuk orang lain. Jika mengharapkan kesehatan untuk diri sendiri maka berharap kesehatan pula untuk orang lain. 5. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum adalah sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan mematikan hati. Dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokannya. Rasulullah biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.